Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau terima kasih untuk rekan-rekan media sudah memperkenankan dirinya untuk datang pada pagi hari ini di Kebunku Coffee terkait preskon tentang perceraian Mbak Ryunjin dan Mas Renjun. Saya di sini Hermanto selaku kuasa hukum dari Mbak Ryunjin. Di sini saya akan mengklarifikasi tentang beberapa berita-berita yang seliweran dan ramai di sosial media terkait perceraiannya Mas Renjun dan Mbak Ryunjin. Yang pertama saya mau klarifikasi tentang berita adanya perceraian ini disebabkan oleh terpaksanya salah satu dari pihaknya untuk dipaksa untuk bercerai. Berita itu salah. Karena apa? Faktanya mereka sudah pindah ranjang selama 6 bulan yang lalu, di mana ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya dari hak asuh anak, duit tidak dikasih, dan kekerasan dalam rumah tangga. Yang itu. Kedua, terkait berita adanya kekerasan rumah tangga itu benar adanya, di mana Mbak Ryunjin menerima beberapa luka dan beberapa ada lebam-lebam di tubuhnya. Dan saya juga di sini membawa bukti visumnya ada di saya ini terkait tentang kekerasan dalam rumah tangganya. Terus yang ketiga saya mau klarifikasi tentang hak asuh anak. Di sini dari pihak kita, dari Mbak Ryunjin sendiri mau dan sangat ingin sekali untuk mendapatkan hak asuh dari anaknya, Dek Miki. Di mana Dek Miki baru berusia 2 tahun, di mana atas legalitas hukumnya anak berusia 2 tahun dalam hak asuhnya itu harus dibawa oleh ibunya. Dan di mana umur-umur segitu lagi gemes-gemesnya harus sama ibunya. Gimana Mbak Ryunjin tanggapannya? Betul sekali apa yang sudah dijelaskan oleh pihak kuasa hukum saya, bahwa saya sudah berusaha untuk mencari jalan keluar baik saya ataupun anak saya ataupun keluarga saya. Saya dan suami saya ini tidak dipaksa oleh siapapun, tanpa paksaan juga dari kami berdua, dan ini menjadi jalan kebaikan kita berdua, dan semoga nantinya saat udah pisah tidak menyesali atas kejadian ini. Dan saya harap pihak asuh anak itu jatuh kepada saya. Kayaknya sudah cukup Mbak Ryunjin. Sepertinya itu sudah cukup dari pernyataan saya, dari tambah lagi dari Mbak Ryunjin. Mungkin kayaknya itu aja yang saya bisa dapat klarifikasi. Mungkin dari teman-teman media ada yang mau tanya apa gimana? Baik, terima kasih. Saya Asri Chandrawanodia dari Indo TV ingin menanyakan sesuatu. Yang pertama itu, sebelum mengajukan perceraian, apakah sudah melakukan alternatif lainnya untuk mencoba menghindari perceraian? Terima kasih. Oke. Langsung dijawab ini Mbak Kiran, Mbak Ryunjin. Iya, boleh. Oke. Sebelumnya kita ini agak susah perceraian karena banyak faktornya seperti KDRT dan itu. Hal-hal tersebut itu sangat susah untuk dimaafkan, apalagi sudah berkeluarga. Dan Mbak Ryunjin juga punya Miki yang dimana dia masih kecil dan butuh kasih sayang orang tua. Sebelumnya tidak ada, dan kita sepakat langsung pertemuan dari keluarga, ya udah mau gimana lagi, kita juga udah kasihnya seperti itu, dan mereka bersepakat Mbak Ryunjin dan Mas Renjun untuk bercerai saja. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Rafika Ramawati dari media Mekar News. Di sini saya akan ingin bertanya, selama kalian menjalin hubungan rumah tangga, apakah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adanya harapan untuk rujuk kembali atau kembali bersama menjalin rumah tangga? Terima kasih. Untuk perselisihan sering terjadi perselisihan kayak hal-hal sepele. Klien saya Mbak Ryunjin sering banget dituduh berselingkuh, padahal dalam kenyataannya tidak. Itu hanya rekan kerja yang dimana itu tidak mengganggu dalam hubungan rumah tangga Mbak Ryunjin dan Mbak Mas Renjun. Benar nggak? Betul sekali. Seperti itu Mbak dari Mekarsari. Gimana? Ya, terima kasih ya Mas Fakus jawabannya. Oke. Yang lain ada yang mau pertanyaan? Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nur Aura Sitianur dari Trans TV. Saya ingin menanyakan, tadi dari pihak kuasa dari hukum Mbak Ryunjin mengatakan bahwa ada penuduhan atas dugaan perselingkuhan yang dilakukan. Kemudian apakah itu menjadi salah satu alasan kuat akan terjadinya perceraian kalian? Kemudian ketika sudah dinyatakan persidangan kalian telah selesai, maka hak asuh anak itu besar kemungkinan akan jatuh ke siapa? Jadi
baik lagi Mbak Ryujin dan Mas Renjun tuh baru bercerai karena beberapa faktor, dan salah satunya adalah faktor yang sering dituduh selingkuh, dimana ketika sekali dua kali Mbak Ryujin dituduh itu is okay, so far bagus, tapi kalau setiap hari dituduh selingkuh dan apa-apa, dan Mbak Ryujin merasa resah dan mulai kayak mengganggu banget, padahal itu kenyataannya tidak. Dan itu salah satu faktor setelah banyak faktor yang ditengarai untuk memutuskan perceraian ini ya. Terus ketika di persidangan, tim kami sih dari Mbak Ryujin berharap banget untuk hak asuh anak sih, dimana dengan faktor-faktor di lapangan dan tentang hukum-hukum yang menandai kemungkinan besar, insya Allah bisa hak asuh anak bisa ke ibunya Mbak Ryujin. Kemudian apakah ketika hak asuh anak akan berpindah tangan jatuh kepada Mbak Ryujin, kemudian apakah dari pihak Mbak Ryujin akan membatasi pertemuan antara anak kalian dengan pihak ayahnya atau bagaimana? Kemudian mengenai harta gono gini, apakah ada pembagian ketentuan sesuai perjanjian sebelum perjanjian pranikah atau bagaimana? Oke, terima kasih Mbak Aura dari Trans TV terkait itu dari Mas Renjun untuk bertemu anaknya, karena kami sadar bahwa kasih sayang kedua orang tua itu sangat penting, di mana bakal mempengaruhi kehidupan Miki selanjutnya, dan kami juga tidak akan membatasi, dan kami kan sangat open karena perceraian itu antara Mbak Ryujin dan Mas Renjun, dan kami juga terinspirasi dari Gading Martin dan Lisa Gomez dengan anaknya yaitu Mika juga seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Kemudian untuk pembagian harta gono gini itu akan seperti apa? Oh iya, harta gono gini sudah tertulis di catatan MOU pranikah, dengan pembagian seperti apa-apa itu sudah diaudit dari auditor kita, sudah ada pembagian sesuai nanti kami ajukan, semoga saja bisa disahkan di pengadilan nanti dan dimenangkan di pengadilan nanti. Terima kasih Mbak Aura. Ada lagi? Saya ingin menanyakan, jika sudah, ini kan proses perceraian, jika sudah sah bercerai, untuk nafkah anaknya itu dari pihak suami akan dari Mbak Ryujin sendiri akan memberikan berapa persen atau bagaimana? Untuk menafkahi kami sosok kayak bapaknya ada berapa atau gimana, tapi baik lagi ke hal pertama itu harta gono gini ya, dimana kita menekankan bagaimana harta gono gini itu bisa dikabulkan oleh pihak kejaksaan yang dimana untuk menafkahi Miki. Untuk selanjutnya kami tidak mempermasalahkan hal itu, karena kami juga tidak membatasi adanya Mbak Ryujin dan Mas Renjun untuk bertemu lagi dengan Mika seperti itu. Mungkin terakhir sebelum saya tutup, oke. Mungkin pertanyaan dari kami kan sudah tidak memiliki pertanyaan, karena menurut kami penjelasan dari kalian sudah jelas, mungkin akan kembali kepada kalian. Oke. Closing statement Mbak Ryujin untuk preskon hari ini. Baik, saya kira sudah cukup untuk konferensi pers hari ini. Terima kasih kepada awak media yang sudah hadir di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan ataupun katanya kurang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi kita ngopi-ngopi ya di sini ya. Oke. Ngobrol santai aja. Oke. Bye.